Perkenalkan, nama saya Mariani Rafelina Sihaloho dengan NIM C1D1222026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 10 kasus UU ITE untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Kasus yang pertama yaitu Prita Mulyasari. Kasus UU ITE yang pertama booming di tanah air menimpa seorang ibu 2 anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008. Prita dijerat UU ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak rumah sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas. Kasus UU ITE yang kedua yaitu Ariel Noah. Kasus UU ITE juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama Indonesia, Nazril Ilham atau Ariel Noah. Selain UU ITE, Ariel juga dijerat UU pornografi setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya sendiri dan juga 2 artis perempuan lainnya. Dalam kasusnya, Ariel kemudian dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebesar 250 juta dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2010 silam. Yang ketiga, Baik Nuril. Kasus UU ITE juga menimpa seorang guru honorer, Baik Nuril, pada tahun 2017. Ia dijerat UU ITE karena terbukti telah merekam pembicaraan telepon kepala sekolah tempat ia bekerja yang menceritakan pengalaman seksualnya dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Diketahui Baik sengaja merekam pembicaraan telepon itu sebagai senjata usai dirinya merasa dilecehkan. Yang keempat, Ahmad Dhani Prasetyo. Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani Prasetyo juga terlibat kasus UU ITE. Dirinya terbukti bersalah setelah menyebarkan ujaran kebencian alias makar dengan kata-kata kasar idiot melalui vlog yang ia buat saat dirinya berada di Hotel Majapahit, Surabaya. Kelima, Garuda Indonesia. Kasus UU ITE juga datang dari salah satu maskapai penerbangan di tanah air, Garuda Indonesia. Kasus tersebut bermula ketika penumpang yang merupakan seorang vlogger bernama Rius Fernandes mengunggah foto menu makanan kelas bisnis yang ditulis tangan di story akun Instagram pribadinya. Garuda Indonesia kemudian melaporkan Rius kepada polisi karena merasa unggahan Rius tersebut telah mencemarkan nama baik maskapai Garuda Indonesia. Padahal menurut Rius, unggahan tersebut tidak ada maksud untuk mencermari nama baik siapapun. Yang keenam, Dandi Dwi Laksono. Jurnalis Wadok Dandi Dwi Laksono pernah menjadi korban kriminalisasi UU ITE pada 2019. Kala itu, sebagaimana dilansir dari Tempo.co, cuitan akun Twitternya mengenai kondisi politik di Wamena dan Jayapura membuat Dandi diciduk polisi. Ia dijerat dengan pasal ujaran kebencian kepada individu atau suatu kelompok. Yang ketujuh, Fadli Aksar dan Wiwit Abid Abadi. Fadli Aksar dan Wiwit Abid Abadi masing-masing merupakan jurnalistik detiksultra.com dan okesultra.com yang pernah meliput dugaan maladministrasi pada pemilihan umum legislatif 2019 di Sulawesi Tenggara. Laporan keduanya mengenai temuan maladministrasi dan pemalsuan dokumen oleh calon legislatif dari Partai Amanat Nasional Andri Tandri Wahyu membuat mereka dilaporkan ke polisi dengan jeratan pasal UU ITE. Perkara keduanya berhasil dibawa ke Dewan Pers setelah kepolisian setempat didemo oleh jurnalis. Kasus ke-8 yaitu ex-Pamret Banjar Hits Diananta Putra Sumedi. Diananta Putra Sumedi diganjar hukuman penjara 3 bulan 15 hari atas berita yang ia buat yang berjudul Tanah Dirampas John Lin. Dayak mengadu ke Polda Kalsel. Ia diadukan ke polisi karena berita tersebut dianggap bermuatan sara serta melanggar kode etik. Majelis hakim menjatuhkan hukuman tersebut menggunakan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang ke-9, Muhammad Arsyad versus Nurdin Halid. Aktivis anti korupsi Muhammad Arsyad pernah terjerat UU ITE karena dituduh mencemarkan nama baik politisi Golkar Nurdin Halid. Arsyad membuat status melalui platform BlackBerry Messenger yang berbunyi "No fear Nurdin Halid koruptor, jangan pilih adik koruptor". Arsyad kemudian dilaporkan oleh adik Nurdin Halid yang anggota DPRD Kota Makassar dan sempat mendekam di penjara selama 7 hari. Arsyad kemudian dibebaskan karena tidak terbukti mencemarkan nama baik menggunakan UU. Yang terakhir yaitu Fadli Rahim. PNS Kabupaten Goa Fadil Rahim pada 2014 terjerat
UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik mantan Bupati Goa, Ican Yassin Limpo. Ia mengkritik Ican melalui platform perpesanan lain. Ia mengatakan Ican merupakan bupati yang otoriter. Fadli kemudian diganjar hukuman penjara 19 hari dengan ancaman pencopotan jabatan PNS. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pemaparan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.